Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius adalah dirinya yang menyesali perbuatannya kepadamu di masa lalu. Kira-kira bagaimana, siapa dan bagaimana dan apa yang dia sesali ya. Nanti kita lihat ya. Juga nanti kita lihat juga apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu menyikapi orang-orang yang pernah menyakitimu dan koneksi kamu dengan dirinya dari zodiak dan inisial. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aquarius, dan maaf agak sedikit berisik, seperti biasa anak saya lagi bermain, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Seperti gitu. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Aquarius. Aquarius, dirinya yang menyesali perbuatannya kepada Aquarius. Aquarius, apa yang dia sesali? Kita lihat. Untuk kartu pertama, di sini ada Queen of Cups. Wow, dia menyanyiakan kepercayaan kamu. Dia menyanyiakan dirimu. Ini ada kesia-siaan yang mana dia menyesali. Contohnya ya, dia pernah berbohong padamu, tidak jujur padamu. Ya, ini entah pasangan, entah karyawan. Ini ada juga karyawanmu, ataupun mungkin kondisinya sahabatmu, keluargamu, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja siapapun ya, karena ini energi general, energi banyak dari Aquarius. Kamu bisa menyesuaikan dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari Aquarius lainnya ya. Kamu mau energimu 100%, bisa langsung WA di nomor kontak WA saya di tertera yang di atas ini ya, untuk bisa langsung melihat energimu 100% ya. Kita personal reading. Oke, di sini ada Queen of Cups. Dia merasa bahwa sudah menyanyiakan kamu, sudah menyakitimu, sudah mengecewakanmu. Ya. Macam contoh, kamu LDR, ternyata dia selingkuh. Ya, katanya setia LDR, tapi ternyata di sini ada reseret. Ini contoh ya. Akhirnya kamu merasa bahwa saya dikhianati. Ataupun mungkin kondisinya dia tidak jujur, entah dalam keuangan, entah dalam apapun. Ya, karena saya lihat di sini ada yang manipulasi ya, terus ada juga yang menyembunyikan sesuatu ya, tidak komunikasi kurang bagus ya, sehingga mau tidak mau akhirnya dia merasa bahwa kayaknya kamu gampang dikibulin ya. Tetapi pada saat kamu mendapatkan bukti bahwa memang dia bersalah, dia sudah nggak bisa berkutik, dia malu ya. Ini ada orang-orang yang berkhianat. Dia mengkhianatimu, entah mungkin kondisinya dalam tanda kutip juga dia membocorkan rahasiamu, yang mana mungkin kamu sudah tahu, memberi macam contohnya curhat ya, terus tiba-tiba dia membongkar rahasia, aib-aibmu, entah ini pasanganmu ya, ataupun sahabatmu, adikmu, untuk mempermalukanmu ya, seperti gitu. Berikutnya, dia menyesali apa ya perbuatannya. Wow, di sini ada yang meminjam duit ya. Menyesali ini karena dia pernah, ibaratkan gini, dia ini kayak macam marah ya, karena
Masalah pinjam meminjam duit. Nah ini ya, mungkin pernah dia meminjam uang, kamu nggak kasih, akhirnya dia tersinggung, dia marah, kok yang lain dikasih saya enggak, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu nagih-nagih dia, ya, ujung-ujungnya ih kok nagih sampai segitunya sih, sampai marah-marah, ya, jadi dia tersinggung. Di sini ada tersinggung lagi, jadi kamu tersinggung, dia tersinggung. Ini ketersinggungan kata-kata ini baik, tapi dalam tanda kutip keuangan, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia pernah menipumu dengan keuangan, ya, dengan uang gitu. Maksudnya contoh, kita berbisnis ini, berbisnis itu, ataupun pasanganmu tidak jujur, tidak transparan terhadap keuangan, ya, menyalahgunakan kepercayaanmu, akhirnya tunggakan kartu kreditnya banyak, ya, hutang di mana-mana, akhirnya kamu harus melunasi juga karena kamu bagian dari dia. Ini contoh kalau kamu sudah berpasangan, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia marah karena kalau nikah sama saya katanya belum ada uang, tapi kalau dia kenapa kamu ada uang. Karena ada beberapa yang mungkin nikah dengan yang lain, yang mana alasannya karena uang, duit belum ada, ternyata dia nikah dengan yang lain. Bisa ada kekecewaan karena keuangan, tidak jujur, ya. Dia merasa bahwa saya menyesali kenapa saya bisa seperti kamu gitu, saya tidak bisa seperti kamu yang setia, yang mana kondisinya mungkin dia meninggalkanmu. Juga ada beberapa yang kondisi kamu terpuruk, dia meninggalkanmu karena dia ingin kestabilan, terutama kestabilan keuangan. Dan dia melihat sekarang kamu sudah jauh lebih up, sudah jauh lebih stabil keuanganmu. Dia ingin datang kembali padamu, tetapi kayaknya dia merasa bahwa kamu sudah tidak menginginkannya lagi, atau sikap kamu sudah berbeda, tidak seperti Aquarius yang dulu. Ya, ini bicara keuangan ya, walaupun mungkin mulutmu tersenyum, kamu welcome juga, tapi karakter dan sifatmu tidak seperti dulu. Dia merasakan bahwa masih ada rasa marah terhadapnya, karena manipulasinya sudah kebaca. Oke, di sini Ten of Wands. Wah, di sini ada kata-kata bersilat lidah ya. Ada yang memanipulasi lewat kata. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Itu tadi saya cuma hanya memberikan contoh ya. Versimu terserah. Yang penting saya sudah kasih tahu kisi-kisinya. Kalau di sini yang file ketiga, manipulasi kata ya. Jadi dia menghancurkanmu, hampir mirip seperti yang tadi di sini. Di sini lebih ketersinggungan hati ya. Dimana untuk menggolkan sesuatu dia harus menghancurkan sesuatu, mengorbankan orang lain. Nah itu ya, jadi mengkambing hitamkan orang, menghasut ya. Contohnya kamu mendapatkan jabatan tinggi, nanti dia bilang itu kan karena dia dekat dengan bos, atau karena dia sogok. Ini contoh ya. Jadi nama baikmu tuh kayak macam tercoreng ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bongkar aib-aib kamu, ternyata dia tuh begini, karakternya tuh begini ya. Supaya apa? Kamu ribut dengan si A, si B, si C juga ya. Dia mengkambing hitamkan semua orang, ataupun mungkin kondisinya ya menghasut supaya orang di sekelilingmu, sahabatmu, keluargamu, ataupun yang lain itu bisa ada di kubu dia, dan akhirnya kamu diserang dari segi mental ya. Ada cerita-cerita nggak baik, manipulasi ya, pokoknya manipulasi apapun supaya kamu malu ya. Ini bicara tentang bersilat lidah. Kalau ular itu kan banyak lidahnya bercabang ya. Nah itu. Dan identik dengan iblis, yang mana ingin menghancurkan untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mengorbankan orang lain. Ini pun sikut menyikut, ataupun mungkin kalau dibilang kompetitor tidak sehat ya. Untuk supaya jualannya laris, dia menjelek-jelekan jualan orang ya. Ataupun mungkin kondisinya dia nebeng apa dibilangnya, proyek ya, nebeng ujung-ujungnya dia yang tikung untuk bisa mendapatkan proyek itu. Pertama-tama dia cuma ikut di belakang, ikut aja, tapi pas ada kesempatan dia yang ambil, dia yang rampas untuk proyek itu. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan sahabat-sahabat yang model kayak gini ya, karena dia orangnya licik. Ada beberapa orang-orang yang licik, dia tahu ya sebenarnya itu salah, tetapi ya karena mungkin situasi dan kondisi, dan mungkin karena isi perut juga, dan gengsi, mau tidak mau dia belum bisa datang kepada kamu. Itu dia terpaksa mengambil gitu karena ya kompetisi. Makanya tadi saya bilang kamu tuh di circle toxic, kompetitor tidak sehat, orang-orang yang kamu manipulatif, sombong ya. Akhirnya kadang-kadang kamu juga ikut seperti begitu, bisa sombong, malah menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Oke, berikutnya ya, orang-orang ini sebenarnya
tahu ya bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tetapi karena gengsi jadi dia belum bisa datang kepadamu. Ataupun mungkin ada yang sudah datang meminta maaf, ataupun ya cari-cari muka, cari-cari perhatian, tetapi memang yang tadi saya bilang, sikap kamu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi, sehingga dia menarik diri ya. Di sini di file keempat ya, ada Two of Pentacles ya, dimana keseimbangan di sini ya. Dia merasa tanpamu sebenarnya apa ya, kalau dibilang ada yang kurang gitu, kalau tanpa dirimu ada yang kurang, tapi serasa dia macam sudah biar aja deh, saya harus kuat-kuatkan diri. Di sini ada apa ya, penipuan apa atau tidak jujur terhadap diri sendiri ya. Dia tahu bahwa dirimu itu sangat berarti, tetapi seolah-olah kamu pergi aja, kalau mau putus ya putus aja gitu ya. Jadi dia merasa bahwa aduh, kenapa ya saya bicara seperti gitu, padahal kan saya inginkan tuh kamu tuh bisa datang kepadaku, menyambutku, menyayangiku. Mungkin dia apa, kalau dibilang ngetes ya, tapi ternyata kamu oke, kita putus gitu ya. Jadi seolah-olah kayak macam ya udah, kalau memang nggak mau kita putus aja. Harapannya jangan dong sayang, kita baik-baikan dong ya gitu, itu harapannya. Tapi ternyata luar ekspektasi, oke, kamu menjawab oke, kita putus aja, dan tidak kembali ya. Dan akhirnya dia merasa sedih, kesepian tanpa dirimu. Makanya dia merasa bahwa kenapa ya saya ucapkan seperti gitu, kenapa ya ada kata-kata begitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu bilang ya udah kalau begitu kita cerai aja, oke kita cerai tanpa ada kata ya, atau kita putus aja ya, kita putus gitu tanpa ada kata. Makanya dia menyesali apa yang dia ucapkan karena kamu mengiyakan. Nah ini ya, jadi hati-hati dalam berucap, karena saya lihat di sini semua ucapan ya, waduh, dengan keuangan, cepat tersinggung, ada yang bersilat lidah ya, ada yang cemburu, ada juga yang apa kalau dibilang menghasut. Waduh, repot ya. Tetapi ini orang-orang tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, cuman karena gengsi dia belum bisa datang minta maaf kepada kamu. Karena dia tahu bahwa wah, nanti harga diri saya bagaimana. Ya biarin aja, saya juga nggak peduli. Kalau dia nggak mau berteman dengan saya lagi ya sudah, nggak apa-apa. Dia begitu. Jadi orang itu juga keras ya, kamu keras dia keras, jadi sama-sama keras. Dan akhirnya ya diam-diaman, walaupun mungkin kalian sudah bersama, tapi kalian sudah tahu taktik kamu ya, ataupun mungkin kondisinya karakter masing-masing, sehingga tidak terlalu akrab seperti dulu. Toh kalau akrab seperti dulu ya itu hanya drama aja, untuk bisa dikatakan baik-baik saja, padahal sebenarnya untuk chemistry nggak ada. Betul tidak Aquarius ya? Ketik di kolom komentar. Ini terutama juga kepada pasangan ya. Dibandingkan ribut, mendingan saya diam-diam baik ya. Ikut apa yang dia mau, yang penting saya tidak pernah merasa bagaimana gitu ya. Dan saya bahagia, ya sudah, begitu aja. Karena ada saya lihat di sini serumah tapi tidak sevibrasi. Atau bahkan mungkin sudah serumah tetapi tidurnya beda ranjang, atau ya seadanya aja, sebutuhnya aja, bicara pun begitu. Komunikasinya kurang karena tidak ada chemistry, ataupun menjaga jarak agar jangan sampai terjadi diskomunikasi ataupun ketersinggungan ya. Karena takutnya gini, dia banyak bicara, maksudnya dia lain, pasangannya tanggapinya lain, makanya dia harus irit bicara. Waduh, bahaya nih Aquarius ya. Padahal Aquarius itu dalam komunikasi itu bagus ya, cuman kok bisa sampai diskom ya. Ya itu berarti kamu harus perlu belajar lagi, belajar komunikasi yang baik, supaya pasangan kamu atau orang-orang terdekat kamu tahu maksud kamu tuh yang sebenarnya tuh apa ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk pesan semesta di sini, saya mau ambil 4 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Menyikapi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana dia menyesali perbuatannya. Ada 2 kartu, 3 kartu, dan kartu keempat ini. Kita lihat apa yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Oke, di sini ada Black Numen, The Emperor, ada Two of Wands, dan The Fool ya. Semesta mau sampaikan, jadilah diri sendiri, nggak usah terlalu mau pusing dengan orang lain. Selama kamu berbuat baik, berbuatlah kebaikan ya. Selama orang itu jahat kepadamu, ya biarin aja, itu urusan dia. Kamu bukan dibilangnya, bukan kamu yang 100% bertanggung jawab atas hidup dia. Kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing, mencari kebahagiaan masing-masing ya. Harus punya prinsip juga, jangan sampai disakiti terus. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu belajar dari pengalaman
ya, dan kamu harus tahu bahwa oh seorang ini karakternya gini, orang gitu karakternya gitu. Tapi ingat, jangan pernah ada marah, jangan pernah ada rasa cemburu, marah, emosi, ya nggak usah. Lepaskan, maafkan dia, dan kembali ke hidup yang lebih baik, hidup yang baru dengan hati yang tenang, hati yang bersih, ya. Santai aja menyikapi hidup. Ingat, lika-liku kehidupan itu adalah bumbu-bumbu untukmu, ya, supaya kamu bisa menjadi orang yang dewasa di masa depan, orang yang bijaksana di masa depan, ya. Jadi kerikil-kerikil tajam ataupun kerikil-kerikil yang tidak tajam, ya, jalan berliku atau jalan lurus menikung atau apapun, ya, dinikmati saja, ya, karena itu seninya di situ, seni hidup di situ. Kalau jalan lurus-lurus juga bosan, ya. Jadi harus ciptakan kebahagiaan, walaupun mungkin jalan kamu nikung, ya sudah, ya jalan. Kalau kita jalan yang agak nikung, macam contoh kalau kita, ya, mau perjalanan jauh kan perlu hiburan, ya. Contohnya kita setir mobil, ya kita dengar lagu-lagu yang kita suka, ya ujung-ujungnya sudah sampai, udah tiba di tempat tujuan. Nah ini sama, carilah kebahagiaan walaupun mungkin kondisinya kamu bosan, kamu capek, ya. Gak usah terlalu dekat dengan orang toksik. Kebanyakan kamu juga terlalu mendekati orang toksik. Jadi ya anggap aja kamu mengundang mereka untuk menyakitimu. Semesta sampaikan berani untuk berjalan di kakimu sendiri tanpa ada topangan. Kalau kamu ditopang, ya baru jatuh, ya, mereka jatuh, kamu pun ikut jatuh. Jadi berusahalah untuk bisa mandiri supaya hidupmu jauh lebih baik, ya. Jangan terlalu mendengar kata orang. Kalau memang itu berita bohong, berita buruk, ya sudah biar aja, nggak usah dibalas, nggak usah tak sampai mau memperkeruh masalah, ya. Biasa aja, santai aja, dan jangan terlalu cepat sakit hati, ya. Dan jangan memendam emosi. Kalau mau membalas itu bukan ranahmu. Serahkan kepada semesta, biarlah semesta yang menegur mereka dengan cara semesta sendiri. Kamu punya tugas hanya berbenah diri supaya hidupmu jauh lebih baik, ya tuh. Ya, jadilah orang yang bijaksana supaya hidupmu jauh lebih baik dan penuh berkat untuk dirimu, ya, dan bisa juga menjadi berkat untuk orang lain, ya. Oke, itu yang saya lihat dari energimu. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial, ya. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energi untuk kamu terkoneksi dengan huruf Y. Ada huruf J, W, D, X, T, U, I, P, V, H, L, K, S, Z, E, M, bisa lihat nggak? M, A, B, dan N, ya. Oke, maaf berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, untuk koneksi inisial di sini, ya, ada Y, J, W, D, X, T, U, I, P, V, H, L, K, S, Z, E, M, A, B, dan N, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kamu bisa lihat juga di sini, ya. Kalaupun seandainya koneksi kamu di inisial tidak ada, mungkin terkoneksi dari zodiaknya. Oke, kamu terkoneksi di sini ada Scorpio, ada Gemini, ada Cancer, ada Pisces, ya. Ada Leo dan Taurus. Jadi untuk koneksi inisial sudah tadi, ya. Untuk koneksi zodiak ada Scorpio, Gemini, Cancer, Pisces, Leo, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.